Nama Yana Kurnia, umurnya 30 tahun, asalnya Sumedang, Cadas Pangeran, biasanya Cimarias. Status sudah berkeluarga, anak 2. Perkenalkan, nama saya Asep Kusnadi, usia saya 35 tahun, alamat saya Jalan Darwati, lahir di Bandung. Keluarga saya udah berkeluarga, anak saya 1, istri saya 1. Ya, perkenalkan, nama saya Ipan Kurpiana, alamat Kampung Cipasir, tepatnya di Kecamatan Rancaekek. Umur saya sekarang 32 tahun. Saya sudah berkeluarga, mempunyai anak 1, anak perempuan berusia 4 tahun. Jadi satpam mulai dari 2011. Terus alasannya biar punya gaji tetap aja. Jadi security, jadi satpam saya udah hampir 11 tahun. Dulu saya kan sekolah lewat ambil jurusan mesin, terus kendala bla 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 bla, gak ada kerjaan. Ada yang teman saya ngajak jadi satpam, saya coba-coba lamar, keterima jadi satpam, langsung ditempatin di perumahan. Hampir 8 tahun lebih menjadi satpam. Kalau dulu sebenarnya nggak sengaja, nggak ada cita-cita juga kepingin jadi satpam. Awalnya itu ditawarin sama tetangga pas lagi nganggur, ditawarin buat kerja jadi satpam. Ternyata masuk, ya alhamdulillah, mungkin rezekinya. Kalau sebelum berangkat paling awal bangun subuh, sebelum sholat subuh dulu, terus gitu aktivitas dulu di rumah sudah sholat, terus habis itu udah 5:30 lah perkiraan, mandi, bersih-bersih, nyiapin pakai baju gitu, sudah rapi semua, udah berpakaian semua. Lanjut ke sarapan, istri nyediain sarapan, kopi gitu, kayak ya sambil ngerokok gitu. Bun, kamala. Sudah itu langsung berangkat, soalnya kan perjalanan Sumedang sini kan lumayan jauh. Sebelum berangkat mandi, sarapan, tegur sapa sama anak, sama istri. Kerja relanya. Berangkat, Neng.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Terus sebelum berangkat berdoa dulu biar di perjalanan dikasih keselamatan. Pamit berangkat setengah jam nyampe tempat kerja, langsung serah terima sama yang kerja. Center komplit topo lah ya, guys komplit. Terus ya taruh nama paket ke saya teh ke Pak Wi nomor 85 ya. Terus imah nomor 2 tilu, kunci imah nomor 2 tilu ya, kunci motor Pak Imam. Kalau untuk tanggung jawab satpam sih besar, ya saya sendiri kan harus ngawasin kurang lebih 60 rumah satu bloknya tuh kan. Ditambah kan untuk klaster di sini, khususnya klaster Andes, pintu masuknya kan ada 3, jadi kita punya keterbatasan tersendiri. Suka dukanya, untuk sukanya ya kalau jadi satpam di perumahan itu banyak kenal sama warga, jadi tambah dekat gitu, banyak tahu orang-orang baru. Kalau dukanya ya mungkin karena jadwal satpam itu ada yang 24 jamnya, ya itulah. Jadi ke kitanya bikin badan kurang fit, suka kurang fit gitu. Kan dipandang dulu kan kata orang satpam itu dipandang sebelah mata, tapi ya kenyataannya nggak kayak gitu sih. Tanggung jawabnya berat, nyawa taruhannya. Gantiin warga, gak diem aja di pos gak bisa sih. Kalau satpam duduk di pos kayak yang nyantai, kayak yang apa, itu kan otak mata pikiran tuh gak fokus, nyantai aja sih. Ya kalau 24 jam sih kita bukan robot ya, perlu istirahat ya. Adalah tidurnya, cuman tidur juga nggak sampai nyenyak gitu, cuman tidur yang terjaga sambil duduk gitu. Dimana orang lain terlelap tidur kan, kita harus standby siap siaga gitu kan. Kalau untuk satpam kan dituntutnya kita tanggung jawab sama harus sigap gitu kan. Misalkan ada terjadi sesuatu apapun di tempat kerja, kita harus siap untuk semuanya gitu. Tiba-tiba badan meriang, kedinginan ya, tapi kan tugas harus dijalanin, harus dijagain kan. Ada yang ngapus ya sekuat-kuat badan aja sih. Pandangan paling ya kayak misalkan kita sapa, ada yang jawab, ada yang enggak gitu, ada yang balas, ada yang enggak. Ya kan misalkan kalau ngelewat kan nggak nyapa, nggak apa kan, tapi kan kalau ada apa-apa ke satpam juga kan. Kalau warga kayak gitu saya kan gak masukin hati lah, gak semuanya warga kayak gitu kan. Masukin hati ya, tugas jalanin SOP ya jalanin SOP, harus senyum, salam sapa tuh harus ada. Kalau untuk diremehkan sih nggak pernah ada, cuman suka minder sendiri.
minder sendiri itu kalau ada reuni sekolah gitu, orang lain itu sukses, ada yang jadi polisi, tentara, pengusaha, sedangkan saya cuma seorang satpam gitu. Cuman ada rasa minder aja, kalau diremehkan sih nggak ada. Dari pihak warga sini bukannya ngeremehin, cuman nggak pernah tahu kalau gaji satpam di sini minim gitu. Kirain dapat sama nggak jauh beda sama UMR, tapi kenyataannya kan cuman setengah dari UMR gitu. Ada potongan-potongan buat BPJS ya buat hari tua, buat kesehatan. Potongan sih aja ada di situ. Ya keterimanya ke sini ke saya ya lumayan lah, alhamdulillah buat anak istri per bulan cukup-cukupin. Jaminan kesehatan tuh termasuk Yana, istri sama anak 2. Kalau misalkan anaknya 3, yang 1 nggak bisa dimasukin, jadi batasnya anak cuma 2 gitu. Kalau misalkan punya anak 3 berarti yang 1 kita sendiri yang bayar. Totalnya ya kalau dibuletin ya kita dapat 1.600.000. Kalau untuk dibilang cukup nggak cukup, tapi ya sebisa Yana sama istri ya dicukup-cukupin. Siap. Di pengamanan dan keamanan itu harus diutamakan, dia tugas tupoksinya. Ya saya sadar betul ya bahwa salary yang dia bawa pulang itu sangat minim, apalagi di masa pandemi ini tidak mungkin lah dengan segitu. Saya khawatir dengan dia salary-nya minim, bukan dia jadi males karena kepingin males, tapi dia tidak mampu untuk bekerja lebih serius lagi gitu ya, karena dia mungkin di luar pulang langsung harus bekerja ini itu segala macam ya. Itu saya khawatir dia kehilangan semangat lah. Mereka di bawah UMR gitu, dan memang kita tidak bisa masuk ke area situ karena situ udah ada perjanjian antara developer dengan yayasannya. Tapi memang kita banyak hal yang kita lakukan lah untuk menambah penghasilan mereka gitu. Satpam itu juga suka ada pemberdayaan dari warga gitu kan, dalam hal ini misalnya ya kalau dia pas lepas jaga ada mungkin dia punya kemampuan untuk ngutak-ngotek motor atau apa sering diberdayakan. Tentunya juga warga dengan apa adalah semacam apa namanya uang kadedeh gitu kan buat tambah-tambah mereka gitu kan. Suka ada yang ngasih, nggak setiap hari, kalau lagi ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Alhamdulillah kan saya punya basic dari mesin kan, bisa bongkar-bongkar mesin, banyak yang nyuruh. Nah disitulah kalau buat lebih-lebihnya dari uang situ kan saya nggak tetap sih. Kalau ada yang ya alhamdulillah, kalau dikasih gede alhamdulillah, buat nambahin bulanan kan. Ya misalkan cari tambahan lah, kayak misalkan warga nyuruh apa kita kerjain selagi halal. Tapi kalau ini dicolokin ke listrik, lampu merahnya Di sini ataupun pas waktu libur di rumah, misalkan ada yang minta tolong antar ke sini, ya saya anterin gitu. Ini apa jajan dia? Sampai aku semua jajan tuh. Jajan. Oh, jajan. Ya sok pasti kami. Karena mereka itu ada di sini tidur, makan dan segala macam itu dari uang yang segitu ya kan. Padahal di rumahnya keluarganya ada punya anak 2, ada istrinya, dan rumahnya juga kadang juga kalau saya lihat mereka bertiga tuh karena nggak kayak Yana kan tidak ngontrak deket ya, karena ya mungkin tidak ada uang untuk ngontrak, rumahnya jauh sekali gitu. Ya dengan adanya bantuan dari warga yang berbaik hati itu, ini bagian daripada mungkin mereka satpam itu walaupun misalnya belum sesuai, nyaman-nyaman aja di sini karena mungkin warganya jangan cukup mensupport lah kepada dia kan gitu.
sejauh yang saya amati mereka bekerja cukup baik. Untuk sisi keamanannya bisa dipertanggungjawabkan dari kesigapannya, dari kondisi fisiknya, mereka bisa dibilang bagus lah. Kalau untuk security yang saya rasakan untuk personality-nya ya, mereka cukup baik gitu kan, santun, dan dia care, awareness-nya ada. Nah, kalau secara pribadi saya lihat inisiatifnya paling menonjol itu adalah Yana, ya, yang paling menonjol dan cukup kreatif ya. Kalau Asep Ingkus itu tanggung jawabnya, orangnya tuh bertanggung jawab, semuanya juga bertanggung jawab, tapi pada Asep Ingkus itu menonjol. Kalau Ivan itu dia sangat tupoksif orangnya, jadi bekerja berdasarkan tupoksinya, betul-betul kalau sudah tupoksinya udah, dan itu juga tidak jelek, ya kan. Nah, tiga-tiganya menurut hemat saya sopan. Kalau untuk tugas saya sudah baik, saya pikir baik. Walaupun mungkin tadi kaitan dengan pengajian dari perusahaannya mungkin masih di bawah, tapi saya lihat loyalitasnya masih cukup bagus gitu kan. Karena ya itulah mungkin dengan komunikasi dengan RW, dengan warga, karena cukup diperhatikan, jadi mereka sehingga kerjanya sih cukup bagus lah. Kalau malam sudah jam 12 ke bawah, masuk dini hari lah. Itu kayak lapar, kayak dingin gitu. Kayak jaket juga kan, kalau ini harus double juga kan, soalnya kan dingin banget gitu. Soalnya untuk jaga kesehatan juga gitu. Ini kalau memang tugasnya ada 3, mungkin bisa jam kerja itu bisa mungkin 12 jam lah gitu ya. Kalau di kantoran kan 8 jam lah, kalau di security mungkin 12 jam itu. Ini kan 24 jam. Saya 24 jam itu jaganya 2 pos ya. Jadi di sini di Andes sama di belakang di Pinus Timur. Jadi kalau di Andes itu dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Nah, jam 7 malam pindah ke pos timur sampai jam 8 pagi. Perlu dilakukan penataan lah ya. Jadi jangan apa salah saya atau tidak, tapi saya perhatiin tugas malam kan mereka tugas 24 jam lalu libur 12 jam kalau nggak salah ya, atau kurang dari itu. Kasihan kalau 24 jam ya. 2 jam kasihan lah kalau menurut saya, karena bagaimanapun juga dia kan punya keluarga, terus kemudian juga rumahnya juga jauh. Capek itu bekerja seperti itu ya, membutuhkan stamina yang kuat ya, yang bagus, kesehatan, makan, minum dan sebagainya. Nah, itu yang terakhir saya rasakan, bahwa mereka itu di situ harus ya belum terjadi keseimbangan lah ya antara salary dengan pekerjaan yang begitu cukup berat, terutama tanggung jawab. Syukur alhamdulillahnya istri juga kerja, jadi ada buat nutupin lah kalau misalnya ada keperluan ngedadak, ada dari gaji istri gitu, dapat dari gaji istri. Nah, mungkin belajar hemat aja sih sebenarnya, dicukup-cukupin gitu. Ya kan saya juga bekerja, nggak seutuhnya diam di rumah. Jadi saya kerja, kalau pulang kerja ya biasa mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah tangga. Jadi di manage lah. Kalau misalkan nggak diatur dari awalnya, nggak akan nyampe 1 bulan. Ya bisa mengolahnya sih, dalam artian apa ya, bisa memanfaatkan si gaji itu dengan sehari-harinya. Memanfaatkan itu kan mungkin punya anak, dengan uang jajan dan buat makan. Ya alhamdulillah gaji mah cukup ya, sama saya di sebulan sekali kan gajinya. Ya buat kebutuhan keluarga, buat tabungan juga disimpan ya, buat kebutuhan anak juga. Apalagi kan sekarang kan saya lagi lagi hamil, jadi ditabung buat nanti lahiran gitu. Tingkat kedekatannya sih dekat ya, biasa kayak yang lain gitu. Kadang juga kalau hari libur suka ngajak main gitu.
Ya nggak terlalu sih, nggak terlalu dekat. Kan seharinya nggak ada di rumah. Orang mah Idul Fitri ngumpul sama keluarga, kita mah suami nggak ada di rumah. Sedih kan? Sih nggak terganggu ya, ada pekerjaan apa aja lah, tetap halal ya, yang penting buat ngehidupin keluarga juga. Kan sekarang kan lagi pandemi gini ya, jadi nyari kerja tuh susah ya, jadi dijalani aja dan disyukuri aja. Saya lihat termasuk dari pakaian juga kan udah banyak yang beler kayak gitu-gitu ya, Pak, karena gimana ya, di sini terus terang aja gajinya juga masih di bawah 2 juta. Gaji anggota Satpam di Satgas yang ada di Pinus Regensi ini hanya 1.650.000, bayangkan 1 bulan. Kan gitu. Jadi seragam juga kita tekankan, kamu ganti seragam gitu sama saya kan. Jindan yang kemarin aja cicilan belum lunas, kata gaji saya sisanya cuma segini, kan gitu. Jadi pengelolaan awal dari awal kita sistemnya kontrak kerjasama MOU, dibuatkan adendum kepada perusahaan, klien, calon-calon klien. Nah itu kita membuat suatu company profile ini, disepakati perjanjian kerjasamanya kita kedua belah pihak, PT Satria Garuda Sakti dengan klien. Yang bertugas di lapangan secara penggajiannya dari PT Satria Garuda Sakti, secara UMK. Kita mainnya UMK per kepala per 1 anggota, kemudian di sana ada struknya, slip gaji yaitu ada beberapa poin termasuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Pensiun, dan BPJS Kesehatan. Jadi itu ternyata sempat saya dengan kawan-kawan nanya ke developer, dari seluruh warga Pinus itu tidak 100% membayar iuran tuh, jadi ada bolong-bolong juga ternyata gitu kan. Itu yang jadi kendala juga bagi developer untuk meningkatkan mungkin tadi personil itu, untuk menambah personil biar mereka kerja tidak ada yang sampai 24 jam gitu kan, tentunya harus banyak personil. Tapi keterbatasan dari dana tadi yang dikolek dari warga ternyata tidak sampai 100%, ada bolong-bolong. Pak. Assalamualaikum. Jil. Tata mana si Tata? Satpam perumahan ya. Dia khusus internal di perumahan itu. Jadi memang mereka yang membiayai, mereka yang mendanai, dan mereka yang menggaji. Jadi otomatis otoritasnya ya tergantung kebutuhan yang mereka butuhkan. Mungkin satpamnya supaya gajinya ditambahin sekian. Nah itu mungkin bentuk sarana. Nanti pada intinya Satria Garuda Sakti itu kedua belah pihaknya dengan manajemen klien. Kalau kita mau nambah contoh 500.000 per kepala, tetapi manajemen klien tidak setuju, kan yang membayarkan akhirnya kita cut, tidak akan terjadi. Harapan utama ya paling pengennya ya pengen yang lebih baik lagi gitu. Kerja apa aja yang penting itu halal,
dan bisa membahagiakan keluarga. Kan selamanya nggak bakalan jadi satpam sampai tua lah gitu kan. Saya kedepannya kalau punya modal buat usaha, membuka usaha ke bengkel lah, kan dipandang dulu sebelah mata kan semua orang gak mau jadi satpam kan, balik lagi ke takdir kan, ya takdir gini harus kita jalanin aja dulu. Pengennya buka usaha sendiri, ya dagang kecil-kecilan, jadi dapat hasil tiap hari. Sedangkan kan kalau kita kerja jadi karyawan itu ya penghasilannya ya sebulan sekali, sedangkan pengeluaran kan tiap hari berjalan. Semoga lebih baik aja ke depan. Ya kenaikan dari perihal masalah gaji kan, soalnya kita juga sembako sekarang makin naik juga kan. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan gitu. Kemungkinan kenaikan gaji. Ya mudah-mudahan kerjaannya lancar aja lah ya, yang penting bisa mencukupin buat keluarga gitu. Mudah-mudahan kedepannya ini ada perbaikan terutama untuk kesejahteraan mereka, terutama untuk penghasilan mereka, karena penghasilan itu sangat berbanding lurus dengan kualitas kerjanya gitu. Jangan sampai mereka karena penghasilan minim, kerja pun tidak maksimal. Jangan sampai kita menuntut tugasnya yang lebih baik, tapi kesejahteraannya masih kurang. Itu juga tidak seimbang kan, seperti itu. Nah itulah yang kita mungkin ingin menyeimbangkan antara kita harapan tugasnya lebih meningkat, juga kesejahteraannya harus lebih meningkat. Sahabat saja diberi fasilitas untuk bekerja keliling. Ada payung yang bagus, gede misalnya. Ada baju mantel kalau hujan, ya, yang baik. Kotak PDK itu kalau ada kecelakaan dia cepat bisa menanggulangi. Jadi fasilitas yang perlu ditambahkan. Pak RW atau pengurus RW sudah bisa mandiri, ya terlepas nanti personilnya tadi balik lagi ke Pak Asep, Pak Ivan. Kalau kita sudah bisa mandiri, ya bisa ditawarkan mereka tentunya dengan take home pay yang lebih tinggi gitu kan. Toh mereka dianggap ya saudara kita juga gitu kan mereka gitu. Jadi bicara aman adalah bicara tanggung jawab kita bersama. Jadi keamanan Kota Bandung ini tidak semata-mata bertanggung jawab kepada Polri atau Satpam saja, tetapi memang semua komponen masyarakat sangat dibutuhkan. Dan bicara aman tidak ujuk-ujuk, tetapi aman ini kita kondisikan, kita ciptakan. Kalau tidak, aman ini tidak akan dapatkan. Jadi aman itu kita dapatkan karena kerja keras kita, karena kerja ikhlas kita, karena tanggung jawab kita semua bersama. Makanya sampai saat ini alhamdulillah untuk Kota Bandung selalu terjaga dan aman kondusif. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.